belum nyerah tapi. Selamat siang Pak Lamsen yang terhormat. Selamat siang saudaraku yang saya kasihi. Terima kasih. Mantap Opung. Apa kabar Pak Lamsen? Alhamdulillah atas kasih Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sampai saat ini saya dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan apapun. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Sudah bisa alhamdulillah loh. Kan kemarin belajar Al-Fatihah. Iya, lupa tuh. Udah lancar Pak Lamsen rupanya. Izin mood. Astaga. Pak Lamsen, ngobrol lah kita Pak Lamsen. Siap, silahkan. Apa mau diobrolkan? Kita kan mau belajar bersama lagi Pak Lamsen hari ini. Oh iya, saya sangat senang. Itulah sifat ingin belajar bersama, bukan mengajarkan. Saya tidak mau diajari orang Islam tentang Alkitab saya, dan saya juga tidak akan mengajarkan Al-Quran terhadap orang Islam, karena saya tidak tahu sama sekali. Jadi maksud saya dan keinginan saya dan tekad saya, mari kita belajar bersama-sama, belajar Alkitab dan belajar Al-Quran. Terima kasih. Jadi bagaimana Ustadz Alif ini sudah siap untuk belajar bersama? Sebentar dulu, tanya dulu. Tadi ada janjian nggak sama yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lamsen ada janjian sama siapa Pak Lamsen? Gak ada kan? Saya baru pulang dari gereja saya. Oh iya. Terus saya coba-coba dulu lihat-lihat teman-teman, sapa-sapa teman. Oh iya. Kalau masih ada waktu belajar ya mari belajar. Paling saya bisa sampai jam 18. Terima kasih. Bagaimana Bang Alif? Diterima pelajarannya? Terima, kita belajar dan diajar. Gimana sih belajar mengajar? Ya. Gurunya yang sabar ya Pak Lamsen ya kalau ngajarin ya. Maaf, saya tidak mengajar, tidak bisa mengajar. Tapi belajar bersama. Terima kasih. Ya, belajar bersama. Kalau belajar bersama posisinya seimbang berarti ya? Ya jelas. Jelas seimbang lah. Jadi kita sama-sama tidak tahu apa maksud dan tujuan ajaran Alkitab itu. Dan saya mungkin lebih tidak tahu lagi tentang ajaran Al-Quran. Mungkin Anda tahu. Mungkin bisa Anda ajarkan. Nggak masalah kalau itu. Tapi kalau Alkitab saya, jangan Anda ajarkan. Dan saya pun tidak akan ajarkan. Mari kita mendengar apa yang diajarkan Alkitab. Terima kasih. Oh, jadi saya tidak akan mengajarkan apa yang jadi ajaran Pak Lamsen. Pak Lamsen jangan mengajarkan apa yang jadi ajaran kami. Untukmu ajaranmu, untukku ajaranku ya Pak Lamsen ya. Iya. Bukan begitu Pak, bukan. Bukan. Loh. Saya tidak akan mau mengajarkan Al-Quran karena memang saya tidak tahu tentang Al-Quran. Anda boleh ajarkan itu Al-Quranmu kepada saya, ya. Tapi ya karena memang saya tidak mengerti bahasa Arab. Tapi Alkitab saya, jangan Anda ajarkan kepada saya. Saya pun tidak akan ajarkan ajaran Alkitab kepada Anda. Tapi mari kita belajar bersama. Apa sih ajaran Alkitab? Terima kasih. Iya, makanya tadi saya bilang, saya tidak akan mengajarkan apa yang jadi ajaran Pak Lamsen. Gitu. Nggak apa-apa lah, ini miskomunikasi aja. Lanjut, sama-sama belajar, berarti kita ambil satu poin Pak Lamsen. Pak Lamsen silakan ambil satu ayat di Al-Quran. Nanti saya ambil satu ayat di Bible gitu. Gimana? Boleh. Saya ingin bertanya saja. Saya pengen tahu. Ini sudah berapa orang teman-teman Islam yang saya tanyakan. Ada 4 orang, tapi 4 yang berbeda jawaban. Tapi ada yang mengatakan itu sama. Oke, terserah kalau itu sama. Tapi dalam pencernaan otak saya tidak sama. Tapi teman-teman Islam mengatakan sama. Tidak masalah, nggak apa-apa itu. Hanya ini tetap saya akan berulang-ulang bertanya. Apa sih maksud dan tujuan kedatangan Al-Quran ke dunia ini? Apa diajarkannya? Nah, setelah itu, apa sih maksud dan tujuan ajaran Alkitab datang ke dunia ini? Apa ajarannya? Nah, itu yang perlu kita bahas dahulu. Terima kasih. Oh, baik. Sangat bagus pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan itu, Opung ya, Pak Opung tanyakan ke 100 muslim akan memiliki 100 jawaban juga. Karena masing-masing berangkat dari apa yang dipikirannya. Karena setiap jawabannya tidak ada yang berbeda.
Tidak ada yang bermasalah maksudnya. Karena Al-Quran itu kan sebagai petunjuk. Nanti ada yang menjelaskan Al-Quran itu datang sebagai petunjuk. Ketika nanti ada yang mengatakan Al-Quran itu datang sebagai kabar gembira. Al-Quran itu datang sebagai pemberi peringatan. Tanya lagi, Al-Quran itu datang sebagai pengoreksi kitab sebelumnya. Nanti tanya lagi, Al-Quran itu datang sebagai mengabarkan kapan nanti hari kebangkitan. Nah, banyak itu Opung. Akan berbeda-beda jawabannya. Dan dari semua beda-beda itu jawabannya ada di dalam Al-Quran. Poin utamanya adalah mengembalikan ajaran ketauhidan. Bagaimana yang namanya menuhankan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu, kembali kepada ruhnya, kembali kepada ajaran esensinya dari zaman nabi-nabi terdahulu sampai terakhir, semua kembali menuhankan Tuhan yang sama karena sudah mulai bergeser dalam ketuhanan. Begitu, Opung. Iya, Opung, nanti saya juga akan nyumbang jawaban, Gus Alif. Lanjut. Ya, siap. Nah, coba Opung Lamsen, silakan. Kalau dari segi Bible gimana jawabannya? Ya, silakanlah. Di mana tercatat, di mana tertulis, saya tahu. Dan nanti akan saya bandingkan dengan apa sih ajaran Alkitab. Oke, berarti saya kembali ke saya dulu ya. Pertama, kemarin pelajaran kita 7 ayat di surah pertama sudah selesai, yaitu Al-Baqarah ayat 1 sampai 7. Nah, pertanyaan ini ada di Al-Baqarah, Al-Fatihah kemarin pelajaran kita Al-Fatihah ya. Nah, pertanyaan Opung sekarang itu ada di Al-Baqarah ayat awal, ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu Opung. Datangnya Al-Qur'an itu akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu Sebentar, Opung. saya ambil Al-Qur'an saya ya. Silakan Opung. Opung bisa baca Al-Quran? Percaya. Biasa. Bisa, kemarin udah belajar. Si Opung kepercayaan. Mungkin terjemahannya ya. Kalau Opung benar-benar bisa baca Al-Quran, saya akan bersahadat sekarang juga. Ya mungkin baca terjemahannya itu, senior. Oh, terjemahannya ya. Berarti saya cukup baca hamdalah saja lah ya. Ya Opung, gimana lagi masih dibuka atau perlu kita share screen bersama? Semua itu kuncinya di Al-Maidah 48. Musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan ya. Muhaiminan alaihi. Itu aja kan senior. Lanjut senior. Udah dikasih tahu kemarin, Yai. Cuman pertanyaannya tetap di awal lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sabar namanya aja, juga kan? Belajar. Iya. Barangkali mu'allafnya melalui jenengan nanti. Kemarin kan sudah ada kita belajar Iqra bersama. Kolako, Fa'ala, Corona. Iya, nggak apa-apa. Semoga mendapat hidayah melalui panjenengan, senior. Amin. Kok lama banget beliau buka suhufnya? Mana? Opung. Daeng Lala. Oke, dilanjut. Loh. Siap, Komandan. TNI Polri selalu di depan. Sudah dibuka, Opung. Mana Opung ini? Bagaimana? Iya, sudah dibuka Al-Qur'annya. Oh, di mana tadi tercatat? Surat berapa katanya Ustaz? Surah 2 ayat 2. Surat 2 ayat 2. Ya. Nanti saya langsung Al-Qur'an saya buka ayat 2. Ini terjemahan ya? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah. Surat bukan ya? Itu Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah, Opung. Oh, surat Al-Fatihah itu. Surat 2 ayat 2.
Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini bukan petunjuk bagi orang yang tidak bertakwa kepada saya, bukan. Kepada orang bertakwa saja. Iya, kalau dia mau bertakwa, dia akan menjadi petunjuk. Ya bertakwa dulu baru ditunjukkan. Kalau nggak bertakwa nggak mungkin ditunjuk. Gini Opung, dia itu kalau mengikuti petunjuk itu dan mengikuti isinya, maka dia tergolong orang yang bertakwa. Teruskan dong ayatnya. Siapa sih orang yang bertakwa itu? Nah, begitu. Iya. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahi kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Yes. Serta mereka yakin akan adanya kehidupan akan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Oh, tidak ada sama saya ini, tidak ada ciri-ciri ini kepada saya. Karena bisa beriman kepada Quran. Orang saya tidak kenal Al-Quran. Pak Lamsen mau dapat ciri-cirinya, Opung. Ya. Di ayat ke-6 baca Opung. Itu ciri-ciri Opung. Di ayat ke-6. Iya. Golongan kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak? Kamu beri peringatan mereka tidak juga akan beriman. Ya, saya udah kafir, memang tidak akan dapat lagi. Sudah dinyatakan, sudah benar ini. Oh, benar ya? Iya. Maka saya orang kafir nggak bisa dapat saya petunjuk. Oke, berarti Al-Quran ini nggak salah. Petunjuknya bagi orang yang bertakwa. Iya, yang bertakwa saja. Tapi ada kitab yang lain mengatakan Al-Quran ini penjelasan bagi semua orang, bukan orang. Nah, bagaimana nih? Karena dia telah memilih kekafiran, maka poinnya di ayat 7-nya, Opung. Oh, Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dengan penglihatan mereka ditutup. Dan lagi bagi mereka siksa yang amat keras. Ya bagaimana saya bisa beriman? Orang saya nggak ngerti Al-Quran. Kemarin kan kita sudah belajar. Dikunci mati. Iya, jadi Opung kan gini, perintahnya di Al-Quran ini kan, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa. Nah, singkat katanya. Saya tidak bisa bertakwa karena saya tidak beriman. Saya tidak akan bisa beriman karena saya tidak paham Al-Quran. Nah, ini makanya kita sedang belajar. Ya, makanya kan kita sedang belajar kan sekarang. Belajar. Apa yang petunjuknya ini? Nah, kan petunjuk tuh bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Yaitu Aladin, orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, perkara gaib. Ya, Allah Maha Gaib, adanya surga, neraka, siksa kubur, adanya alam akhirat. Dia percaya dengan itu. Orang yang mendirikan sholat, ya kan? Dia beribadah kepada Allah sesuai dengan perintah yang wajib itu 5 waktu sehari semalam gitu. Dan dari rezeki yang dia terima dari Allah itu dia nafkahkan, dia sedekahkan, Opung. Begitu poinnya. Jadi kan saya tidak lakukan ini karena saya tidak tahu manfaatnya dan tidak ada yang mengajarin. Artinya Al-Quran ini belum sama saya, belum untuk saya ini. Saya lakukan untuk apa? Untuk apa saya tahu petunjuk dari Al-Quran? Apa yang ditunjukkan rupanya kepada saya? Kan begitu sekarang ini. Sekarang yang tidak tahu manfaatnya yang mana dulu nih? Ya. Pertama kan orang beriman kepada pergaulan. Sekarang disuruh saya ini Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa, ya kan? Pengajaran bagi orang bertakwa. Artinya kan saya tidak bertakwa karena saya tidak beriman. Saya tidak beriman karena saya tidak mengerti Al-Quran. Bagaimana sih Al-Quran mengerti? Bukan bahasa saya. Disuruh saya untuk belajar Al-Quran, untuk apa saya belajar? Saya tidak tahu maksud dan tujuannya. Untuk apa saya mengimani Al-Quran? Kan begitu. Opung, kalau bahasa Indonesia bisa dipahami nggak? Loh, saya pahami, kan ini makanya saya pahami. Untuk apa saya mengimani Al-Quran? Apa yang ditunjukkan? Apa yang ditunjukkan rupanya? Apa yang harus ditunjukkan kepada saya? Ada yang salah nggak dengan informasi ini? Ya nggak tahu, orang saya nggak ngerti apa mau ditunjukkan. Tujuannya apa? Kan bisa dipahami. Kehilangan. Makanya kita pernah kehilangan. Kita pelajari bersama kan tadi apa tujuannya Al-Quran. Kita belajar bersama. Apa sih yang ditunjukkannya?
Nah, itu kan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini masih di awal-awal ini. Ini petunjuk ini bukan untuk saya. Karena kalau dia menolak, nanti dia kategorinya di ayat 7. Saya menolak karena saya tidak tahu maksud dan tujuan untuk apa sih belajar Al-Quran. Oke, Al-Quran itu kan menginformasikan pertama siapa pencipta orang itu, seperti apa pencipta orang itu, kan gitu. Sifat-sifatnya seperti apa sang Khalik ini. Apa saya tahu itu rupanya? Gimana, Pung? Untuk apa saya tahu itu dikasih tahu itu? Siapa pencipta orang itu? Untuk apa saya itu dikasih tahu Al-Quran kepada orang bertakwa? Kan bukan untuk saya, kepada orang bertakwa dikasih tahu pencipta orang itu Allah misalnya kan. Maknanya gunanya untuk apa dia tahu itu? Dari mana ya saya mulai ngomongnya? Iya, makanya langsung tiba-tiba begini. Loh, kok tiba-tiba begini? Waduh, saya harus ngegas lagi ini. Opung, dengerin. Kalau kamu posisi dalam saya ini, kan saya kaget ini. Al-Quran itu tunjuk yang benar untuk orang bertakwa. Saya tidak orang bertakwa. Nah, jadi gini dulu, Opung, giliran dulu. Gini ya. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Oke, segitu dulu ya. Isi Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Sekarang Opung masalah petunjuk bagi orang yang bertakwa ini singkirkan dulu, Opung. Ya. Singkirkan dulu pembahasan ini, Opung. Jangan singkirkan dulu, jangan dibahas dulu. Kan Opung katanya bukan orang bertakwa, makanya singkirkan dulu. Jangan dibahas. Nah, sekarang Al-Quran itu petunjuk, tidak ada keraguan isi di dalamnya, gitu loh. Itu kata dia kan kepada saya, kepada orang bertakwa kan? Enggak, udah. Jangan petunjuknya kepada semua orang. Oh, kepada semua orang. Oh, ini orang bertakwa dipotong. Apa kita berhak memotong ini? Kan Opung tidak bertakwa tadi bilang. Makanya jadi sulit buat belajar. Enggak, ya. Saya potong dulu. Saya potong. Memotong itu tidak boleh. Firman Allah tidak boleh dipotong-potong. Bukan dipotong, Opung. Nanti Opung punya jatah. Ayatnya di ayat 7 tadi udah bilang semua kebagian. Orang beriman, bertakwa, orang kafir, orang munafik, di sini kebagian ayatnya. Kok sabar, tenang aja, kita bagi-bagi. Saya ikutin kamu. Ya. Nah, petunjuk. Ini kan makin saya baru kaget kepada saya ada berita begini. Coba. Iya, makanya sabar. Gak apa-apa kan Opung bukan orang bertakwa. Berarti Opung belum dapat petunjuk. Tetapi belum. Iya, tetapi isi Al-Qur'annya tidak ada keraguan di dalam. Nah, sekarang saya bertanya. Saya menjawab. Apakah saya tidak tahu apa yang diberitakan? Nah, makanya kita buka bareng-bareng nih. Makanya buka bareng-bareng aja lah. Nah, sekarang Al-Qur'an menginformasikan beriman kepada perkara gaib. Gitu. Ini dulu. Nah, percaya nggak, Opung? Ada alam gaib? Ya nggak percaya. Orang saya nggak pernah ada apa-apa kok. Orang saya orang begini, orang kafir nggak bisa mengajarin gaib kepada saya. Ya nggak percaya lah. Oh, enggak. Maksudnya gini loh. Secara umum aja, ada nggak surga, neraka? Itu ada nggak alam kubur? Itu ada nggak? Saya itu nggak pernah dengar itu. Saya orang kafir soalnya. Opung. Ngeri, Opung. Saya sekarang ini, kan saya bukan orang bertakwa. Artinya di luar orang bertakwa itu kan orang kafir yang tidak tahu ada gaib, tidak ada surga, tidak ada neraka. Dia tidak tahu itu. Iya, Opung. Makanya saya kasih tahu, Opung. Kasih tahu. Nah, makanya saya tanya. Kasih tahu. Nah, apa yang ditunjukkan coba? Iya, jadi kita percaya kepada adanya alam gaib, peristiwa gaib. Ya, termasuk kita meyakini Tuhan kita itu tidak nampak oleh kasat mata. Ya, tidak nampak oleh indera penglihatan. Nah, itu. Terus kedua, masalah ciptaannya juga yang gaib, seperti alam surga, alam neraka gitu ya. Artinya akhirat, apa yang dinyatakan Quran ini tidak boleh dibuktikan kan? Oh, dibuktikan nanti. Loh. Alam gaib itu bagaimana bisa membuktikan ada pengaruh? Ada alam kubur, Opung, bisa dibuktikan. Opung mau nyobain? Loh, mau nyobain apaan? Alam kubur, Opung. Ya, di kubur itu orang mati semua. Ya nggak apa-apa, belum mati juga. Nanti Opung dikubur aja, nanti ketemu alam gaib, Opung. Orang itu kalau sudah mati, sudah mati. Gimana? Oh, nanti hidup, Opung, ruhnya tetap hidup. Nanti ngalamin siksa kubur. Jadi ada pertanyaan. Ini pernyataan yang saya bilang. Ini kan pernyataan. Kata Al-Quran itu nanti hidup lagi. Itu kan pernyataan. Masih belum terbukti. Artinya pernyataan Al-Quran ini nggak bisa dibuktikan.
kan gitu. Hanya Oke. ini saja. Baik. Sekarang kita lewati dulu kalau Opung masih tidak mau, karena di sini perkaranya beriman kepada yang gaib, kecuali Opung Iya, orang soalnya kan Muslim. orang kafir saya. Iya, Dari saya mana lewatin saya dulu orang nih. gaib? Ini kan udah tertolak sama Opung, Ya, makanya saya tidak akan percaya karena tidak tahu. ya, Ini nanti kan hanya Opung. pernyataan yang belum dibuktikan. Tapi ingat ya, nanti punya jatah ayatnya sendiri ya, nggak apa-apa, dibagi-bagi ayatnya kok. Nggak apa-apa. Terus kedua, dia mendirikan sholat, Opung. Nah, untuk apa sih? Sholat itu kan nggak ngerti. Untuk Oh, apa sholat itu mengingat Tuhannya, Opung. Oh, yang tadi makanya saya bilang, menciptakan. Tuhan itu apa Tuhan itu? Coba. Oh, sang pencipta, Opung, yang menciptakan Opung. Kita ke Al-Mu'minun. Aduh. Al-Mu'minun ayat 12 lah ya. 12. Coba. Ini. Nah, contoh gini, manusia ini diciptakan, Opung, ayat Al-Qur'annya di sini. Aduh, ini tulisannya agak kecil-kecil. Jadi ginilah, lama nanti kepanjangan. Ya, Apa-apa. dia Namanya belajar itu nggak boleh buru-buru. Oh ya, sebentar. Kalau gitu. Saya suka ini. Belajarnya ini ngotot pingin bisa tapi ngeyel menolak. Loh, gimana orang saya belum pernah tahu. Masa dipaksakan saya percaya meyakini. Ya Bapak, sabar dulu. Saya itu percaya kalau sudah bisa terbukti kan begitu. Iya. Murid Yesus Ya, saja, Bu. murid Yesus kami itu siapa sih, Thomas itu nggak percaya dia Yesus itu sudah bangkit. Tapi setelah dipegang lubang tangan yang sudah bekas-bekas lukanya baru percaya. Nah, ini juga ini nih contoh pada aflahal mu'minun tapi kepanjangan ya. Tadi kan Tuhan. Ya kenapa saya bilang belajar pelan-pelan. Ya, jadi kan kita sholat, berdoa kepada Allah, siapa Allah yang menciptakan kita semua kan. Sholat. Ya, untuk mengingatnya. Untuk apa Waqimu sholah lidikri. Karena kita orang kafir loh, jangan kamu meledek. Saya bukan meledek loh. Ini iya, nggak apa-apa. Jernih. Untuk apa sih sholat? Untuk apa sih ingat Allah? Karena itu perintahnya, Opung. Loh, saya tidak diperintahkan, saya tidak kenal Allah itu siapa. Masa diperintah saya yang tidak kenal? Nah, tetapi Allah itu mengenal Opung. Nah, iya. Contoh kan, di sini. Itu kan pernyataan dia. Itu kan pernyataan dia. Saya bisa mengikuti perintah makhluk atau orang yang saya kenal dan saya kasihi. Kalau tidak saya kenal dan tidak saya yakin kepada dia, mana mau saya mau mengikuti perintahnya. Sekarang Allah yang belum kenal, saya tidak tahu tujuannya apa. Opung. Nah, tadi kan juga saya bilang isinya kan tidak ada keraguan Al-Qur'an. Contoh dia menginformasikan saya nanti habis ini tidak ada keraguan. Contohnya begini ya. Ini kecap. Kecap manis enak. Contohnya kan? Contohnya ini, Opung. Contohnya ini nih. Biar kita langsung ke isinya aja, jangan ke produk ya. Iya. Contoh gini, saya nanti minta komparasi yang ada nggak kita mengklaim juga tidak ada keraguan dan informasinya. Di sini Al-Qur'an. Beda caranya itu nanti beda. Nggak apa-apa berbeda, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Iya. Saya ajarkan nanti banyak pertanyaan. Betul. Nah, ini contoh gini. Dan sungguh ya, kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, gitu kan. Kemudian di sini kemudian kami jadikan air mani itu di dalam tempat yang kokoh rahim. Nah, ini Allah yang menciptakan, makanya Allah mengenal Opung. Seluruh manusia itu berasalnya begini. Mungkin Opung tidak mau mengenal siapa yang menciptakan Opung, tapi sang pencipta itu mengenal Opung. Ada juga di surah Al-Insan. Nah, gitu Opung. Nah, ini informasi yang tidak ada keraguan gitu loh. Nah, Opung gimana? Ragu nggak dengan informasi ini? Gitu, Opung. Ini informasinya benar nggak? Dalam hati-hati saya, ini ngaku-ngakunya dia menciptakan, kan belum tahu kapan dia. Dia kan masih banyak Tuhan-Tuhan lagi mengaku seperti itu. Aku menciptakan ini, aku menciptakan ini. Kan Opung, pertanyaannya, adakah yang mengaku Tuhan yang berani mengklaim menciptakan serinci seperti ini? Loh, Tuhannya orang Yahudi itu mana coba? Makhluk. Ya, coba seperti apa? Menciptakan manusia seperti apa, Opung? Saya bukan ada enggak. Lah, kan tadi Opung yang bilang barusan Tuhannya orang Yahudi. Belajar itu jangan membanding-bandingkan dengan yang lain. Tapi saya katakan, ini kan pengakuan-pengakuan saja. Nanti kan pembuktiannya kan datang sendiri, ya. Pengakuan. Makanya
Kalau Alkitab saya nanti ajarkan, saya tidak akan singgung-singgung dan kitab lain, tidak akan saya tanya, ya, tidak akan saya tanya. Betul. Ya, ajaran ini beginilah ajarannya, begitu. Nah ini Opung, ajarannya begini, diinformasikan manusia diciptakan seperti ini. Opung gimana, setuju? Ajarannya kan begini kan? Iya. Tergantung kepada saya apakah saya menerima atau tidak, kan begitu. Iya, betul gitu Opung. Lanjut. Nah, makanya kan tadi bilang Opung tidak mengenal Allah, tapi Allah mengenal Opung gitu. Ya. Nah, contoh dia sampai menarasikan, menginformasikan bahwa Opung diciptakan, nah dari ini nih. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh di rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung darah seperti lintah ya. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta gitu. Kemudian sesungguhnya kamu setelah itu benar-benar akan mati. Plak, Pung. Begitu Apung. Dan kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan. Nah, ini Opung. Terus? Sungguh kami telah menciptakan 7 langit di atas kamu dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Itu Apung. Nah, informasi ini benar nggak, Pung? Ya, saya belum tahu, baru dengar ini. Dari mana saya bisa buktikan benar apa enggak nih? Tapi kalau saya pelajari nanti, benar nggak informasinya ini? Karena kita harus pelajari lagi. Ayo kita pelajari bersama, Pung. Aku capek ngomong. Bulan dari atas, ya? Ya. Bulan dari atas. Mana tadi? Ulangi dulu. Ya, ini nih. Tadi ini di sini. dari Kitab Panana, ya. Nih. Sungguh kami menciptakan, memang tercatat ini saya baca. Ini di surah Al-Mu'minun ayat 12. Ayat 12. Hah? Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 12. Iya, surat berapa Al-Mu'minun ini, surat berapa itu? Astagfirullahaladzim, aku jadi lupa jadi ini ditanyain Opung ini. Al-Mu'minun itu surah kedua 20 berapa ya? 23. 23 ya. Surah Silakan. 23 ayat 12. Oke, mari kita baca ya. Saya baca pertama-tama ya. Jadi ini benar enggak tidaknya kan tadi menanyakan apa percaya apa enggak sama kepada ini beritanya kan? Saya bilang saya belum tentu percaya, harus dibuktikan kebenarannya kan begitu. Nah, kita baca dulu surat Al-Minun ayat 12. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Ya, ini bisa diterima. Ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Kok loncat? Ayat 13 dulu dong. 13. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Nah, jadi air mani satu disimpan ya. Aduh. Yang kokoh di rahimnya wanita kan. Izin yang lain lanjut dulu ya. Aku ada telepon. Maaf. Bentar. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Di air mani siapa nih? Laki-laki atau perempuan? Saromli, silakan Saromli. Ya, jadi begini Opung ya. Sebelum melanjutkan penjelasan dari senior Alif Raka, coba Opung buka surat ke-21 ayat 25. Jadi surat Al-Anbiya. Jadi artinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahasa Indonesia aja. Saya artikan. Dan kami Allah tidak mengutus seorang rasul pun sebelum panjenengan ya Muhammad, melainkan kami Allah wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan aku Allah. Maka sembahlah aku Allah oleh panjenengan semua. Ini nggak ada kaitannya dengan ayat ini, bertolak belakang. Bentar, saya perspektifnya lain, akan menunjukkan bahwa semua nabi-nabi sejak Adam itu hanya menyembah kepada satu Allah saja. Itu loh. Nanti perspektif Abang Alif Raka dilanjutkan. Nah, jadi dengan demikian Quran surat An-Nisa ayat
ayat 25 Al-Anbiya 25 tersebut juga senada dengan Quran surat Al-A'raf ayat 59. Begini artinya, Bismillahirrahmanirrahim, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya kami Allah telah mengutus Nabi Nuh atau Noah kepada kaumnya. Lalu Nuh berkata, ya qaumi budullaha ma'alakum min ilahin ghairuh. Wahai panjenengan semua kaumku, sembahlah Allah, ya kan? Sekali-kali tidak ada ilah yang berhak disembah bagi panjenengan semua selain Allah. Ya, ini akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku dan panjenengan semua takut akan ditimpa azab nanti di hari kiamat, azab yang besar. Kan? Tadi di Al-Anbiya 25 semua nabi hanya diutus untuk menyembah Allah saja. Di Al-A'raf ayat 59 Nuh diutus kepada kaumnya untuk menyembah Allah saja. Ya, juga di Al-A'raf 85 dan kami Allah telah mengutus kepada penduduk Madian, ya, saudara mereka yaitu Syu'aib. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada ilah bagi panjenengan semua selain Allah. Ini. Wa ila Madyana Syu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Banyak nanti ini. Juga di dalam Al-Maidah 48, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara panjenengan semua kami Allah berikan aturan dan jalan terang. Bahkan di Quran surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami Allah tidak mengutusmu ya Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira. Jadi masuk surga bagi yang percaya dan sebagai pemberi peringatan masuk neraka bagi yang tidak mempercayainya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi begitu Bang Opum. Beberapa ayat nanti banyak kalau saya tunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa sebetulnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad hanya diutus untuk menyembah satu Tuhan saja. Begitu apapun nanti ayatnya kalau dibaca sampai kayak baca tafsir itu banyak sekali ayat tentang itu. Begitu Abang pun mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti perspektif Abang Alif, kakak senior saya itu dilanjutkan. Saya dari perspektif tauhid. Jadi semua nabi termasuk baginda Moses, baginda Isa itu seandainya hidup di zaman kini tidak diperkenankan kepada beliau berdua apalagi kepada umatnya kecuali untuk mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu Abah Opun, monggo kalau mau ditanya-tanyakan. Atau kalau tidak ditanyakan, saya jelaskan perjalanan tauhid dari nabi ke nabi itu. Dari perspektif Quran juga perspektif hadis, ya kan? Jadi kalau Nabi Musa dan Nabi Isa saja seandainya hidup di zaman kini ya, zaman Nabi Muhammad tidak diperkenankan baginya. Bahasanya kan begini, asik itu. Kecuali mengikuti petunjuk atau ajaran Nabi Muhammad. Ini saya bacakan hadisnya panjang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nafsi biyadih law anna Musa wa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani. Panjang artinya begini. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad SAW berada di tangannya. Seandainya Musa dan Isa ya, kalau di mana? Kalau di Quran di tafsir Ibnu Katsir itu ada tambahannya seandainya Musa dan Isa ya. Nanti kalau di sini disebutkan Musa saja. Hidup di zaman kini tidak diperkenankan kepada Musa dan Isa itu
kecuali mengikuti ajaranku, ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu Musa dan Isa saja harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW kalau hidup di masa kini, ya. Apalagi kita semua, apalagi panjenengan Ipung, Daeng Lala, Opung, begitu loh. Ini hadis termaktub dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal juz 3 halaman 380, nomor hadisnya 14.623. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnahnya juz 10 halaman 27, oleh Ad-Darimi juz 1 halaman 115, oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilm halaman 339, oleh Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil juz 1 halaman 197, juga dalam Syarhus Sunnah juz 1 halaman 270 dijelaskan sebagai berikut oleh Al-Baghawi, ya, bahwa Baginda Umar bin Khattab berkata, "Inna nasma'u haditha min Yahudi ta'ajjabna afatara an naktuba ba'daha." Sesungguhnya kami mendengar beberapa ucapan orang Yahudi yang kagum kepadanya. Apakah menurut panjenengan semua boleh kami mencatat sebagian dari ucapan-ucapannya? Langsung baginda Nabi bersabda begini, "Amutahawwikuna antum kama tahawwakatil yahudu wan nasara." Apakah panjenengan semua adalah orang-orang yang bingung seperti bingungnya kaum-kaum Yahudi dan Nasrani? Ya, laqad ji'tukum biha bayqa'an nakiyatan. Sungguh aku baginda Nabi Muhammad SAW telah membawa untuk panjenengan syariat yang putih bersih, cemerlang, hanif, lurus, tidak syirik, itu maksudnya. Walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Seandainya baginda Musa, kalau menurut tafsir Ibn Katsir itu ada tambahannya, seandainya Musa dan Isa hidup sekarang ini, maka tidak diperkenankan baginya kecuali harus mengikutiku, artinya mengikuti ajaran baginda Nabi. Apalagi cuma kita begitu, Abah Opung. Jadi setelah ini terakhir ada hadis juga, ya, hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 153 dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, yaitu Allah maksudnya. "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun." Tidaklah seseorang dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar ajaranku, ya kan? Summa yamutu, dan orang itu wafat, walam yu'min billadzi ursiltu bih, sedangkan wafatnya tidak beriman terhadap seruanku, terhadap agamaku, yaitu agama Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali orang itu baik dari kalangan Yahudi, baik dari kalangan Nasrani yang tidak percaya terhadap ajaranku itu di masa kini, kecuali nanti pasti menjadi sahabat dari penduduk neraka. Begitu. Jadi melalui forum ini saya silakan Opung Daeng Lala untuk berpikir daripada hidup panjenengan sia-sia. Hidupnya kita semua sudah sepuh, tidak tahu kapan akan dipanggil menghadap Allah, maka segeralah mengikrarkan syahadat. Kalau dengan syahadat saat ini juga, maka semua dosa-dosa panjenengan Opung Daeng Lala pasti akan dihapus, sehingga kami pasti akan memohon doa kepada Allah dengan doa panjenengan yang mengaminkannya. Karena nantinya kalau panjenengan sudah mengikrarkan syahadatain, itu seperti halnya bayi yang baru lahir. Demikian Opung Daeng Lala. Monggo bertanya-tanya. Saya terlalu panjang menjelaskannya. Monggo, Opung. Oke. Ya. Walaupun saya ngantuk, tapi saya masih bisa rekam sedikit. Ya, siap, Opung. Karena terlalu panjang kan? Ngantuk. Ya, nggak apa-apa. Saya tidak akan bikin kacau lah. Cuma Anda ketahui,
Anda ini sama dengan iklan di TV saya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Iklan itu kan saya tidak langsung beli karena saya tidak percaya. Jadi saya bagaimana bisa percaya ini kan belum ada pernah bukti. Kenapa? Ini seperti Anda tadi mengatakan Anda harus menyembah Allah yang Esa yang satu ini. Nah, itu kenapa harus saya sembah? Untuk apa saya sembah itu? Ya, untuk apa saya sembah itu? Nah, itu kan disuruh-suruh nyembah. Katanya Nabi-Nabi nyembah Allah terus. Untuk apa disembah-sembah? Nah, itu jadi pertanyaan bagi saya. Ada apa kalau saya tidak sembah? Masalahnya apa? Masa tidak mau nyembah Allah misalnya? Masa? Jadi pertanyaan bagi saya, ada apa bagi saya kalau tidak saya menyembah Allah? Iya. Nah, begitu. Ya. Boleh dijawab? Saya jawab, Bang Opung dan Lala. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul alim. Sadaqallahul azim. Dan tidaklah, ini kalau sudah ada waw dan ma itu merupakan kata yang sungguh-sungguh begitu apa? Dan Lala Opung. Jadi begini, dan sungguh-sungguh tidak aku Allah menciptakan semua jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ya. Ta'budan itu beribadah kepadaku saja. Jadi apa artinya? Tujuan kita diciptakan itu untuk beribadah, tidak untuk yang lain. Kalau masalah diberi kekayaan, diberi kesehatan, itu semua ujian, ya. Nah, ketika kita diperintah untuk beribadah, kita mengikutinya, ya kita diselamatkannya. Ketika ibadahnya salah, misalnya beribadah kepada sesama makhluk, beribadah kepada Nabi pun, misalnya beribadah kepada Nabi Isa, itu merupakan peribadatan yang salah, maka pasti nanti akibatnya tidak akan diberi keselamatan, melainkan diberi punishment atau hukuman. Karena apa? Karena sudah dari dalam alam arwah kita ini semua sudah ditanyakan oleh Allah. Alastu birabbikum, apakah sampean semua arwah menyaksikan bahwa aku ini Tuhanmu? Begitu kata Allah, firman Allah kepada semua arwah gitu. Qalu bala syahidna. Dan alam arwah kita di alam sana dulu, ya, saya menyaksikan bahwa panjenengan adalah Tuhan kami. Ya Allah, begitu. Nah, tetapi ketika di ayat ini tidak ada alasan nanti di akhirat bahwa arwah itu menuntut kami belum dikenalkan tentang Allah. Tidak, ayat ini membuktikan. Bahkan di hadis lain, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya kan? Setiap sesuatu dilahirkan dalam keadaan fitrah, hanif, suci, Islam, murni, tidak syirik, begitu. Kecuali orang tuanya saja yang bisa menjadikan yang lahir itu sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi, begitu. Nanti kalau saya baca dalil hadis itu terlalu panjang lagi. Demikian Abah dan Lala Opung. Monggo bertanya-tanya. Oke, terima kasih. Geng. Jadi Allah itu sangat ingin disembah dan beribadah kepadanya, ya. Harus menyembah dia kalau harus beribadah. Kalau tidak, saya akan diapakan tadi? Apa tadi akibatnya kalau saya tidak menyembah Allah dan tidak beribadah kepadanya? Kira-kira apa akibatnya? Kenapa, Pak? Tadi kan saya diperintahkan harus menyembah Allah dan beribadah kepadanya. Saya diciptakan untuk beribadah dan menyembah Allah. Iya, Pak. Nah, saya kan tidak pernah menyembah dia dan tidak pernah menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau saya tidak beribadah dan tidak menyembah Allah itu akibatnya apa? Ya, nanti akibatnya diberi hukuman, ya. Paling tidak nanti setelah panjenengan wafat di alam kubur itu, ya, pasti ditanyakan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, itu. Halo, kok mati? Halo, 1, 2, 3. Sinyalnya jelek. Bentar tunggu. Hukumannya ya masuk neraka.
Oke, Gitu loh. terima kasih. Dibakar ya maksudnya ya, dibakar ya, disiksa lah ya. Iya, Ya, ya disiksa. disiksa. Oke. Terima kasih. Itu jawaban yang paling tepat. Saya catat itu ya. Sesuai dengan Nah, Al-Baqarah ya. ayat 7 Ini tadi. jadi Gitu loh. Tuhannya Opung. Allahnya Al-Quran itu menciptakan manusia untuk beribadah dan menyembah Allah kan? Panjenengan itu ya. Sebentar. Halo. Ya. Nggak kedengaran Pak Romli. Didengarkan oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Itu pertanyaan pertama. Itu masih dalam ujian pertama. Halo. Bang Romli tadi putus, diulangi lagi. Iya. Begini. Jadi bagaimana kalau saya sudah tidak menyembah Allah, nanti apa yang diperbuat Allah terhadap saya, kan begitu? Begini, Abah Opung. Tadi secara runtut sudah kita jelaskan berdasarkan ayat Quran bahwa di alam arwah sebelum kita dilahirkan, semua arwah itu sudah di briefing oleh Allah. Ini saya bahasakan dengan bahasa enak. Semua arwah ciptaanku, ya. Apakah panjenengan semua mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Langsung semua arwah itu termasuk arwahnya Abah Opung ya menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, panjenengan adalah Tuhanku, begitu loh. Nah, jadi dengan briefing itu di alam alastu itu ayat Quran ini, sehingga nanti di akhirat tidak akan ditanyakan lagi, ya Allah, dulu kenapa saya dimasukkan neraka padahal panjenengan belum memberitahu aku. Tidak ada begitu, karena di alam arwah sudah di briefing itu, alam alastu birabbikum itu. Jadi tetapi ketika di dunia, maka mileniumnya lah atau orang tuanya lah yang menjadikan seseorang itu apakah Yahudi atau Nasrani atau Majusi, berdasarkan hadis begini, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, dan tidaklah semua yang dilahirkan itu lahir kecuali dalam keadaan fitrah suci Islam, begitu loh. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tetapi mileniumnya lah, lingkungannya lah, kalau di sini adalah orang tuanya lah yang menyebabkan yang baru lahir itu sebagai Yahudi, sebagai Nasrani atau sebagai Majusi. Maka dalam hadis ini hadisnya panjang dan diberikan oleh mutawatir ya. Nah, jadi dari konsep ini maka kita diwajibkan untuk mencari jati diri ya, mencari mana ajaran yang benar. Kembali lagi, persoalannya nanti ketika tidak menyembah Allah yang sudah diperintahkan, tidak ada lain kecuali di punishment, dihukum paling tidak waktu naza, waktu menjelang wafat itu. Bagi non-muslim itu sudah didatangi oleh sosok yang hitam, legam, sangar, menakutkan, baunya busuk ya. Itu langsung dicabut nyawanya non-muslim. Keluarlah orang durhaka. Itu baru naza saja. Nah, nanti disambut oleh malaikat-malaikat yang kejam itu. Kalau muslim begitu naza itu didatangi oleh orang yang rupawan, tampan, harum, bersinar, langsung ruhnya dicabut dengan enak. Kadang-kadang seorang muslim itu tidak merasakan diperlihatkan surga, langsung diiringi oleh malaikat sepandang mata memandang, itu di nazaknya. Di kuburnya bagi seorang non-muslim yang ditanyakan tentang man robbukah, Tuhanmu. Ketika ditanyakan, siapa yang COVID? Kenapa? Kayaknya ada yang COVID di sini. Oh, nggak ngerti. Lanjut. Lanjut sudah, Opung. Kalau saya terlalu panjang di stop aja, Opung. Ya, sudah ngantuk saya kan. Iya, monggo dialog. Santai kok, enak dengan saya. Semoga panjenengan segera mendapat hidayah itu. Tapi kan, ya amin. Khotbah, ini namanya khotbah itu kan. Kalau khotbah nggak apa-apa. Monggo Opung, mau tanya apa lagi? Ya mau tanya lah saya begini nih. Ya. Tadi kan Anda katakan Allah menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah dan menyembah Allah, ya kan? Siap Abah Opung, Deng Lala. Dan setelah saya tanya, Pak Romli menjawab tadi Pak Wong Belo. Saya tanya,
Kalau saya tidak mau beribadah dan tidak menyembah Allah itu apa akibatnya? Oh, masuk neraka, dikubur, siksa seperti yang bilang tadi. Ada makhluk-makhluk yang apa tuh? Yang bau-bau itu ya? Iya, itu sebelum di neraka itu. Menyawa, kan? Oke. Jadi rupanya sembahan itu dan ibadah itu sangat dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dikasih, saya dipanis, dihukum. Nah, jadi saya umpamakanlah ibadah ini atau persembahan ini seperti uang. Saya punya uang banyak. Ya. Kalau saya lewat di jalan, ada seseorang anak muda yang ganteng, yang kokoh, yang gagah, perkasa. Dia bilang, dia bilang kepada saya, serahkan uangmu itu kepada saya. Sebagianlah atau bagaimana? Serahkanlah uang itu bagi saya. Kalau kamu tidak menyerahkan uang itu kepada saya, kamu akan saya siksa, saya bunuh. Jadi Anda bisa membayangkan itu. Berarti Allah itu sifatnya sama dengan sifat anak muda yang mau meminta hak saya, ya, uang saya. Jadi Allah akan memvonis saya kalau saya tidak mau menyembah Dia. Nah itu. Jadi sepertinya ya itu bagi Anda lah ya, nggak apa-apa. Itulah bayangan yang terjadi dalam hati saya. Nggak apa-apa. Ya. Sifatnya Allah itu sama dengan anak muda yang di tengah jalan tadi yang mencegat saya untuk minta uang saya. Oh, asik ya. Terus. Kasih uangmu. Kalau enggak, kamu akan saya siksa. Saya kasihlah. Iya. Siksa lagi saya kan? Iya. Ya Allah, sembah saya. Beribadah kamu kepada saya. Kalau tidak, saya suruh orang itu yang bau-bau itu mencabut nyawamu. Kamu masuk neraka. Namakan istilahnya. Oke, saya tidak akan mengatakan itu salah, saya tidak salah. Saya bayangkan, seperti itulah rupanya sifat Allah itu. Terima kasih. Ya, begini Opung ya. Bisa langsung saya jawab kan? Ya silakan. Jadi begini ya Pak. Kita semua ini milik Allah, ya kan? Jadi ketika milik Allah, ya terserah Allah kita diapakan. Ya, misalnya sembahlah aku, gitu loh. Karena apa? Karena aku memberikan semua yang sampaikan, yang panjenengan semua butuhkan, gitu loh. Jadi yang sudah kehendak Allah itu. Jadi artinya Allah itu memerintahkan sesuatu mesti dengan sesuatu pula yang diberikan. Tidak langsung kita dibiarkan hidup apa adanya, tidak diberi rezeki, tidak diberi istri, tidak diberi apa, tetapi suruh menyembah saja gak mungkin, karena Allah itu tidak akan mendolimi, tidak akan mendolimi itu bahasa Indonesianya, tidak akan curang, curang ya, tidak akan curang, baik terhadap dirinya juga terhadap ciptaannya. Jadi artinya ketika Allah menyuruh panjenengan, menyuruh kita untuk menyembah kepada Allah saja, pasti Allah akan memberikan sejumlah fasilitas yang mesti tidak bisa kita hitung. Misalnya nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, itu nggak bisa kita hitung. Allah cuma minta kita tuh menyembah saja, begitu. Sedangkan ada hadis lain ya. Kalau saya bacakan itu terlalu panjang ya. Barang siapa tidak rela dengan perintahku, katakanlah begitu, dan tidak melaksanakan perintahku, gitu loh, silakan mencari Tuhan selain aku, kan begitu akhirnya Allah itu ya. Jadi kalau kita ini tidak rela diciptakan oleh Allah untuk menyembahnya, tidak rela karena disuruh macam-macam ini, ya silakan disuruh mencari Tuhan selain Allah, kan nggak ada kan. Nah, oleh karena itu di ayat lain Allah juga berkata begini, beramallah, kan ditanyakan begini. Jadi ketika kita sudah diciptakan oleh Allah, kan Allah sudah mengetahui siapa nanti yang akan disiksa, siapa nanti yang akan diberi surga, kan ya. Betul, itu semua sudah diketahui dan ditetapkan oleh Allah di zaman dulu, zaman azali namanya. Tetapi kuncinya ini masalah takdir, itu kan masalah takdir larinya. Kuncinya kita semua ini tidak mengetahui takdir akhir dari takdir kita. Nah, jadi ada perintah juga di hadis itu kan begini. Baginda Nabi menjelaskan,
sebetulnya kita ini sudah ditetapkan oleh Allah ya. Apakah masuk surga atau masuk neraka? Sahabat langsung bertanya, loh kalau begitu apakah kita tidak santai-santai saja begitu? Wahai baginda, dijawab oleh baginda Nabi, la, jangan. Wa malu, beramallah panjenengan semua karena kullun muyassaru lima khuliqalah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Karena panjenengan semua, setiap panjenengan semua dimudahkan menuju takdirnya. Jadi misalnya Abah Daeng Lala merasa, oh berarti takdir saya nanti masuk neraka karena saya tidak percaya kepada perintah Allah. Ya masuk neraka panjenengan karena panjenengan tidak mau beriman kan. Terus kalau misalnya panjenengan, oh jadi apa yang dijelaskan oleh Pak Romli itu benar ya, sehingga saya akan bersyahadat. Nah itu artinya panjenengan dimudahkan untuk menuju takdir panjenengan yang misalnya ketika bersyahadat sudah akan Islam, sudah akan selamat begitu loh. Jadi kalau panjenengan sekarang menentangnya, ya nggak apa-apa itu takdir panjenengan gitu loh. Allah memberikan pilihan saat ini loh, saat ini saja. Jangan bicara saat nanti ya. Karena kita tidak tahu akhir dari takdir kita. Saat ini panjenengan oleh Allah diberi pilihan bebas. Gitu loh. Apakah bersyahadatain atau tidak. Terus ditanya, apakah Allah tidak mengetahui akhirnya? Ya Allah itu tahu. Tapi tidak diberitahu kepada panjenengan, kepada kita. Jadi kita diwajibkan berusaha. Sekarang ini panjenengan diberi pilihan oleh Allah. Ayo Daeng Lala, Opung. Panjenengan bersyahadat atau tidak. Tergantung panjenengan itu gitu loh. Karena semuanya dipermudah sesuai dengan takdir yang sudah ditentukan Allah. Begitu Opung Daeng Lala. Monggo. Monggo dialog. Siap. Terima kasih. Jadi ini kan tergantung dari saya kan. Jadi kan dikatakan kalau kamu tidak mau menyembah saya, silakan kepada Allah yang lain. Ya kan begitu. Ya. Saya tidak menyalahkan ajaran Al-Quran seperti ini kan karena saya tidak tahu. Alhamdulillah ya. Saya tidak akan mempersalahkan ajaran Al-Quran seperti ini dan saya tidak menyalahkan Pak Romli dalam hal ini dan Bang Hodri. Saya sudah mendengar. Saya sudah mengenal sifatnya Allah yang Anda perkenalkan itu kepada saya. Ya, saya sudah kenal. Kan dikatakan lagi, kalau kamu tidak mau menyembah saya, sudah terserah, cari Allah lain. Nanti kamu masuk neraka. Ya. Jadi itulah sebabnya kalau sifat Allah seperti ini saya tidak suka. Terus terang aja, saya bukan terbuka ya. Saya tidak suka menerima sifat Allah yang seperti ini. Saya ya sifat Allah yang saya terima adalah sifat Allah yang menyelamatkan saya lah dari neraka. Itu saja. Jangan Allah yang memasukkan saya ke neraka karena saya tidak menyembah Dia. Saya tidak beribadah kepada Dia. Tapi saya mencari Allah yang menyelamatkan saya dari neraka, dari kematian kekal itu. Pak, terima kasih. Saya sudah kenal Allah yang seperti ini. Terus terang saya kasih tahu, saya tidak suka kepada Allah seperti ini. Terima kasih. Matur sembah nuwun Abah Daeng Lala Opung Lamsen Naibahu. Jadi begini, sindiran Allah itu silakan mencari Tuhan yang lain itu bukan berarti ada Tuhan yang lain. Itu bahasa alegori, bahasa metaforis, bahasa pasemon, bahasa kinayah, gitu loh. Biasa seperti itu dalam ilmu balaghah. Jadi begini, ketika Allah menyampaikan dalam hadis qudsi yang saya bacakan maknanya itu ya. Jadi siapa saja yang tidak ridho dengan takdirku dan tidak patuh pada perintahku untuk menyembahnya begitu ya. Ya silakan mencari Tuhan yang lain. Kan nggak ada Tuhan yang lain. Artinya apa? Ya nanti pasti akan dipunishment ya, dihukum. Karena apa? Karena Allah saat ini saja, saat ini loh, sudah memberikan pilihan kepada panjenengan. Abah Lamsen, ya silakan sampean itu pilih ini. Sekarang ini, jangan berbicara yang lalu, apa yang akan datang. Sekarang ini loh. Panjenengan diberi pilihan. Ya sekaranglah saya pilih. Ya, saya tidak suka kepada Allah yang sifatnya seperti ini. Saya bukan menghina. Dan saya tidak persalahkan ajaran Anda begini. Saya tidak. Memang begitulah rupanya Allah yang diperkenalkan kepada saya. Ya nggak masalah. Dan saya tidak akan bantah itu. Jadi, alhamdulillah. Ya. Jadi jujur saya berkata, memang kalau saya dengan Allah yang seperti ini, saya tidak akan mau menyembah Allah seperti ini. Saya akan lari. Dan saya tidak ridho memberikan uang saya kepada anak muda yang berdiri di jalan tadi. Saya tidak ridho itu.
hanya minta harus kalau enggak ya kan begitu. Tidak ada keriduan bagi saya. Ya. Saya akan saya sangat senang dan memberikan uang kepada orang yang pernah menolong saya. Itu. Ya. Misalnya anak muda itu menyelamatkan saya dari jurang, dari pembunuhan atau penyamun atau siapa yang merampok saya, diselamatkan saya dari situ, baru saya kasih uang sama dia. Ini tanda terima kasih saya. Dia tidak terima. Enggak lah, uang saya harus saya kasih. Saya sembah terus dia. Tolonglah, terimalah ini. Saya baru sembah dia. Tapi kalau abah yang seperti ini, disuruh saya menyembah dia dan beribadah kepada dia, kalau saya tidak mau masukkan neraka, ya saya tidak suka seperti itu. Nggak suka. Yang suka kepada saya yang suka adalah Allah yang menolong saya. Orang yang menolong saya, itu saya suka. Terima kasih. Nggih, Abah Opung dai lala lamsen hai bahu. Jadi begini, Allah yang panjenengan tidak sukai itu, ya Allah yang menawarkan kepada panjenengan sekarang tentang pilihan itu, apa beriman apa tidak. Karena apa? Iya, makanya saya pilih, saya tidak mau pilih dia. Karena dia tuh memberikan surga kepada saya karena saya menyembah dia. Dan dia tidak memasukkan saya ke neraka kalau saya menyembah dia. Saya tidak suka. Saya suka kepada orang yang tanpa saya kenal, yang nggak dikenal, tahu-tahu saya ditolong dari penyamun, dari kesusahan. Baru saya sembah dia. Ini tolonglah, mintalah, terimalah uang saya. Terimalah uang saya. Kepada orang, bos. Tapi kalau Allah seperti ini, saya tidak mau. Minta-minta sembah-sembah terus. Untuk apa saya sembah-sembah? Iya. Allah yang panjenengan tidak sukai itu adalah Allah yang sebetulnya mempunyai sifat banyak. Kasih sayang, juga adil gitu loh. Kalau Allah itu hanya dilihat dari kasih sayangnya, akan pudar alam ini kalau tidak ada keadilan. Makanya Allah itu mempunyai 100 kurang 1 nama-nama yang indah. Salah satu namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, tetapi nama yang lain adalah Al-Qahar, ya. Jadi panjenengan itu dikasihi oleh Allah. Buktinya panjenengan diberi fasilitas segala yang dibutuhkan gitu. Tetapi Allah juga punya sifat adil, juga punya sifat memaksa, punya sifat gagah. Siapa yang tidak patuh pada perintahku, yang akan aku pasti siksa. Karena apa? Karena aku sudah memberikan kasih sayangku dan aku sudah memberikan pilihan kepada orang itu. Begitu, Abah. Jadi Allah yang panjenengan tidak suka itu sebetulnya sudah memberikan rahmannya kepada panjenengan dan rohimnya kepada panjenengan ketika sudah mematuhi perintahnya. Paling tidak berikrarkan syahadatain. Jadi begitu. Allah itu tidak hanya punya sifat kasih sayang, tetapi punya sifat adil, punya sifat memaksa, punya sifat gagah, berwibawa begitu. Jadi banyak, imbang. Semuanya itu adalah keseimbangan. Juga beliau punya sifat bijaksana. Begitu, Abah. Daeng lala naibo lamsen naibo. Terima kasih Pak Romli. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Monggo yang lain barangkali ini sudahlah sholat di masjid ini. Monggo Abah segala hayang, saya dikoreksi Abah kalau saya salah penyampaian, juga senior Alif Raka. Terima kasih. Iya, Abah segala hayang. Keterangan sampai itu sudah jelas sekali. Betul sembah nuwun. Dan sangat komplit serta gampang dipaham. Nggih. Dan kita itu cuma hanya kewajiban kita itu menyampaikan saja. Nggih, Abah. Adapun hidayah itu urusan Allah. Biarin saja. Insyaallah ya. Yang penting nanti ketika Pak Lamsen nanti di akhirat menerima apa konsekuensinya, kita tidak disalahkan. Kan gitu. Gitu Gus, terima kasih. Abah, matur sembah nuwun. Mohon izin, mohon maaf Abah daeng lala Lamsen nai bahu ya. Saya mohon izin, mohon maaf loh kalau saya terlalu bahasanya Madura kan kesannya begini ya, Abah, tidak kalem begitu. Abah daeng lala opung Lamsen. Mohon izin, mohon maaf ya. Wah, sepertinya bahasannya mendekati syahadat ini sekarang. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Alif Raka senior, Masya Allah. Ini baru balik lagi, lanjut. Gus Alif Raka ini yang mengajari saya Zoom dulu di Umi Dini dan mengajari saya baca kitab kuning. Dengan rahom ini berjasa penuh pada saya. Iya. Aman. Lanjut senior. Ya, halo Opung, gimana? Sudah hatam?
Sudah, saya sudah kenal sifat Allah itu. Oh, sudah kenal. Yang tidak saya sukai. Oh, apa itu? Loh, kan tadi udah dengar saya ngomong. Belum dengar ya? Apa yang tidak Opung sukai? Begini. Gantian tanya Allah itu. Oh iya ya, belum ya. Allah Gini. Itu, ya, Allah yang dijelaskan oleh Al-Quran itu adalah Allah. Habis ini lanjut Pak Wong ya. Menciptakan saya untuk menyembah-nyembah dia dan beribadah kepada dia. Kalau saya tidak mau menyembah dia dan beribadah kepada dia, saya dimasukkan ke neraka. Nanti dia datangkan entah makhluk yang bau kata mencabut nyawa saya dan disiksa di neraka. Macam-macam tadi diceritakan cara penyiksaan itu. Wah, begitu ya dalam syariat saya. Jadi harus menyembah Allah dan beribadah kepadanya supaya saya jangan masuk neraka, supaya saya jangan disiksa. Terus saya bilang, ini contoh ini ya, contoh ini. Saya jalan di jalan raya, di suatu jalan. Atau berdiri seorang anak muda yang gagah perkasa. Lalu mendatangi saya di perjalanan ini. Minta uangmu supaya kamu bisa jalan selamat. Kalau tidak, kamu akan saya siksa di sini. Akan saya habisi kamu di sini kalau kamu tidak akan kasih uangmu kepada saya. Jadi sifatnya Allah itu sama dengan sifatnya anak muda ini. Saya ya kan. Nggak jadi nyambung lah. Ya. Nggak nyambung lah. Nyambungnya itu sama kalau saya tidak sembah Allah, itu. saya akan disiksa di neraka. Dan di neraka disuruhnya orang-orang yang bau-bau itu mencabut nyawa saya. Kan itu tadi ceritanya. Saya anggap saja ini sembah-sembah ini berupa uang. Ya, nggak apa-apa. Itu terserah Opung. Sekarang gantian tanya. Apakah Rasul 12 yang diangkat Yesus itu setia kepada Yesus? Kok ke situ larinya? Saya kan mau diperkenalkan sifat Allah yang di Al-Quran. Gantian tanya. Itu jangan ke sana. Oke, terima kasih. Saya tidak akan jawab itu karena keluar dari. Tadi sudah dikatakan, perkenalkan Allahmu. Yang di Tuhan, perkenalkan sifat Tuhanmu, saya perkenalkan sifat Tuhan saya. Jangan sama-sama belajar. Ya sama-sama belajar, makanya jangan ke sana. Kan masalah ini kan sudah dijelaskan Tuhannya kepada saya, sudah jelaskan. Ya sekarang jelas. Sekarang giliran saya menjelaskan Tuhan Alkitab. Jangan seperti itu bertanya, ya. Loh, saya tanya, dijelaskan Opung, gantian tanya. Makanya bertanya, saya jelaskan. Sifat Tuhan saya akan saya jelaskan. Bukan Tuhan, ya, saya bukan nanya ada Tuhan. Pertanyaan. Bukan Tuhan, bukan Tuhannya Opung yang saya tanya. Apakah ke-12 murid yang dikatakan Nabi dan Rasul yang diangkat Yesus dikasih mukjizat untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan atas nama Yesus, itu dia setia? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Kalau pertanyaan menyimpang dari apa yang kita akan pelajari, besok-besok kita ketemu lagi. Saya tidak akan menjawab seperti itu. Karena kita kan namanya belajar. Saya ini itu bertanya. Tadi pertanyaanmu menyimpang dari apa yang kita jadwalkan ini. Kalau menyimpang, kalau ya gitu, saya tidak mau menyimpang. Tetap. Ya udah. Jangan menyimpang. Terima kasih banyak. Yang nanya ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, kalau menyimpang-nyimpang saya tidak mau. Tadi kan sudah diperkenalkan ajaran Al-Quran, memperkenalkan awalnya. Mau nanya. Tapi saya juga dikasihlah kesempatan bagaimana Tuhan kami itu. Sekarang saya nanya ke Opung. Saya kalau bertanya, dan kalau menyimpang dari apa yang kita pelajari, saya tidak akan menjawab. Oke, terima kasih banyak. Nggak ada ujian. Ini begini, Bung. Saya mau nanya, bagaimana Opung meyakini bahwa Yesus itu Tuhan bagi Opung? Kok ke situ larinya? Jangan dulu, nanti lama-lama akan ke sana. Tapi yang sudah gantian. Apa itu? Apa namanya? Apa itu menerangkan tentang Pak Romli tentang Allah, ya kan? Ya, sekarang sifat Al-Quran. Kita kan manusia untuk menyembah dan beribadah. Ini kan seharusnya ditanya bagaimana sih dengan Alkitabmu, kan harusnya begitu. Ini lari ke tempat yang lain. Saya tidak jawab kalau lari dari harus sama. Jadi tadi kan kalau masalah apa sekarang Yesus bagaimana menurut Opung? Yesus lari ke Yesus. Lah tadi Opung menanyakan bagian ini tadi kok bertanya, saya tidak bertanya seperti itu. Oke, saya terima kasih banyak. Kalau Anda tidak sabar dan tidak mau berdiskusi dengan baik. Lalu saya suruh nanya apa coba? Nanya apa? Tadi kan sudah dijelaskan. Allah itu menciptakan manusia
untuk menyembah Allah dan beribadah. Kalau tidak menyembah, disiksa di neraka. Ya kan begitu ceritanya. Ya iya. Kalau tidak menyembah, disiksa di neraka. Nah, terus sifat Tuhan Opung itu bagaimana? Akan saya ceritakan. Tadi kan saya ceritakan. Contohnya seperti ini tadi. Silakan. Ayo, saya terangkan. anggap aja sembahan itu sebagai duit, ya, sebagai uang ya, sebagai uang. Kembali lagi diulang-ulang. Gini loh, saya itu mau tanya Opung. Tadi Opung sudah menunjukkan satu surat di Al-Quran. Sekarang saya satu surat di Bible. Gitu loh Opung. Itu imbang. Jangan nanya aja. Aduh, tadi kan sudah berubah judul, terus saya tidak suka berubah Nah, judul. sekarang jelaskan menurut Opung gimana? Saya tidak seperti itu. Gimana tidak ajaran? Itu. Terima kasih. Ya, saya tidak akan jawab kalau menyimpang dari apa yang kita pelajari supaya seimbang. Lari nanti tidak kena, tidak kena. Kalau menurut Opung, kitab Opung gimana? Nah, tadi Opung di Al-Baqarah 2. Sekarang menurut Opung, Bible gimana? Nanti yang nyimpang saya jewer Opung. Ya, yang lain-lain juga saya jewer. Udah keluar. Mau jewer apa udah keluar. Ini ustadznya pada kemana? Ini muridnya pada berantem, diem aja ustadznya. Opung, berantem. Opung, contohin kami cara bertanya ke Opung keluar, gitu. Pak. Ustadz. Waduh, masukin lagi lah. Ustadznya ini kebenarannya udah huruf kebenaran nih ustadznya nih, muridnya pada berantem dijadiin konten nih. Arah tujuannya cuma yang penting bisa bagaimana ada kesempatan untuk ceramah. Tapi oke lah, nggak apa-apa sih kan yang dengar yang ini. Iya, kita kan udahlah keren udah. Mantap pokoknya. Besok mau datang lagi nggak itu murid kesayangan Ustadz Alif? Besok kelanjutannya ayat 7 sampai ayat 15. Mantap. Bisa tadi dia baca langsung mau lompat ayat. Minta bagian ayatnya tadi ya dikasih ayat 7 lah. Ini nggak ada loh Ustadz yang punya murid kayak Ustadz Alif. Pesantren manapun nggak akan ada. Luar biasa. Tapi nanya tapi nyalain ya. Iya. Bilang pelan-pelan nggak apa-apa. Tapi isinya nggak mau diterima malah langsung ditolak. Keren lah pokoknya Opa. Di mana-mana tuh Bang Abi, di mana-mana tuh ustadznya yang ngatur santrinya. Ini santrinya ngatur ustadznya. Harus begini, harus begitu, jangan begini. Kan freelance kan mahal bayar. Ya Allah. Memang hidayah itu cuman urusannya bukan hidayah pun tetap harus biar bisa masuk harus buka, jangan ditutup. Aduh. Double covernya luar biasa. Udah tua, dia mulai kecil udah disuapi dengan bapak-bapak gereja, ya gitu. Bagus loh. Sedekah. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telat saya mana? Telat datangnya Ustadz ini. Aduh. Ketahuan cari aman ini Ustadz satu. Enggak, saya kalau sama Opung pasti kalah terus itu debat. Enggak pernah menang saya dari dulu. Iya, bagaimana mau menang orang dia ngelisnya kayak bajai begitu. Ketumbelan Ustadz Alif, Ustadz Nuhidi soalnya cari aman. Orang dia nanya bukan untuk debat aja. Dia ngatur jawabannya. Aduh, kacau. Tapi ya sudahlah, alhamdulillah. Ini pahalanya gede loh kalau bisa sabar gitu. Paling tidak, yang tadi Ustadz Ali sama Ustadz Romli sampaikan, nyantol lagi di kepala kita, ya udahlah, dia asbabnya. Aduh, ampun. Tadi kalau ada Ustadz Yusuf panjang itu.
Saya tadi memang nge-live kan, cuma kan lagi sibuk gitu. Ya udah, kalau selesai sibuk kata saya masuk nih ada Opung. Pas masuk keluar dia. Lebih gampangan perang badar daripada ngajarin Opung langsung. Dia pengen baca satu. Tapi sih Pak Abi, saya ngakak banget tadi malam jam 2:30 malam itu nonton ulang video Kang Alip sama Opung Lamsen. sampai dibaca Iqra. Gak Opung Lamsen itu gimana ya? Kata Kang Alip berarti dia Tuhan. Bukan manusia. Iya. Lalu dia manusia. Bukan manusia. Ini yang mana? Monyet tapi bukan monyet gitu. Jadi monyet tapi bukan monyet gitu. Itu saya ngakak tengah malam. Hanya bermiliar-miliar katanya. Iya saya tanyain aja di dalam WC ada gak kalau miliar? Bilang ada. Gitu Tuhannya. Malah dia tambah hari itu kemarin tuh Ustaz Yusuf, di WC kamu, di WC saya, di WC yang lain. Di dada kamu, di dada saya. Gila. Demam lagi ini dua. Ustaz Yusuf. Tangkep. Ada di semua WC. Astagfirullah. Aku pusing. Kita kan nggak menghina gitu. Kita kan bertanya lah. Baik-baik. Kan menghina. Iya, menghina nggak ada angin, nggak ada hujan karena itu nggak boleh. Ini memang dia sendiri gitu loh yang ngomong. Orang diajarin dia yang ngebanding-bandingin, dia sendiri yang nuduh. Jangan ngebanding-bandingin, lah dia ngebanding-bandingin sendiri. Ada. Masih di Jepang semuanya. Bocah nggak suka kayak gini. Aduh, belum panas tadi padahal belum ke kitabnya ya. Besok. Orang Kang Alip aja tadi itu Opung itu bagus itu dijadikan apa ya? Dijadikan guyonan aja kayak Bang Luga itu. Prototype, ladang amal itu. Opung Lamsen ladang amal itu. Itu sama dengan melawan 1000 musuh itu. Ada panggilan tadi. Sesi kita bertanya belum masalahnya tadi tuh. Apa saya panggil lagi ya? Kalau saya panggil biasanya dia masuk. Tapi kayaknya sibuk kalau sore dia. Nanggung juga ini. Tapi untungnya masuknya jam segini ya, jam anteng nih. Kalau masuknya malam, wah, babak belur Opung. Maafin kamu terus kamu mau saya lagi. Belum 5 menit udah keluar ya? Janji Bang. Diserang dari 8 penjuru mata angin. Itu namanya jurus angin puyuh. Ustadznya ini semua loh, Abah, Pak Dewong, terus Ustadz Romi, Ustadz Alip. Ya udah, jadi kan asal ditependenya banyak. Atau ngorok tadi teh. Saya bingung, nggak habis pikir sampai sekarang. Opung, berarti Yesus Tuhan? Bukan. Lalu dia manusia? Bukan. Ini apa dalam hati saya orang ini? Aduh. Kok saya juga ngakak ya? Ngerti. Aduh. Saya ngakak kalau pas nonton rekamannya aja. Kok lucu ya gitu. Orang tadi baru dibahas sama Abah kan. Kadang-kadang sama Bang Abi gitu. Banyak lucunya ya berhadapan dengan sebenarnya sih. Enggak semuanya ngeselin gitu. Yang tapi sama Luga dia konslet loh itu. Oh iya, orang Advent sama Luga dikenalakain semua. Sengak lah. Lebih lucuan Opung kalau dielus-elus daripada Luga. Sama Opung itu jangan dibawa serius, terus iya. di ini dulu diangkat-angkat dulu gitu. Baru disanjung, dipuji-puji, getakin terus. Aduh.
Sama Bang Alif kan diikutin maunya. Maunya apa? Balon, beliin balon. Maunya apa? Udah habis uang, racun. Kata yang di live chat, nggak usah teman-teman yang di Zoom katanya. Dokter Jakir Naik aja kalah sama Opung. Iya loh, kita ya yang di sini nggak punya pengalaman kayak dia loh berhadapan dengan Zakir Naik. Dia udah punya. Aduh. Ngeri benar. Nunggu maghrib ini sambil makan ini. Lanjut. Sama, saya Sujun juga bentar lagi masuk maghrib. Kan tadi juga Opung gitu masuk sini. Saya ada waktu sampai jam 6 ya pas lah. Sambil nunggu maghrib sambil ngajarin santri yang spesial gitu. Aduh, besok dilanjut ini. Sampai surat Anas nanti nih. Gak apa-apa, amanah. Gitu. 5 ayat. Nanti malam jadi. Kamu udah kangen ini sama Bang Awi, Salib. Ngabring. Nanti malam. Ngabring kemana? FIC bukan? Belum tahu aku. Katanya giliran kita yang ke sana. Kalau nggak salah dengar sih kemarin ngomong gitu. Kemarin kan mereka, sekarang giliran kita yang nanya. Aku udah siapin pertanyaan soalnya kalau jadi sih. Apa bedanya Tuhan huruf besar dengan Tuhan huruf kecil? Loh, ya beda lah. Yang huruf besar itu bukan huruf kecil. Dan yang huruf kecil itu bukan huruf besar. Terus pelafalannya Tuhan huruf besar gimana, Tuhan huruf kecil gimana pelafalannya? Kalau yang huruf besar itu Tuhan, kalau yang huruf kecil Tuhin. Kaidah bahasa mana itu dipakai? Ada huruf besar, ada huruf kecil. Di ini lagi ini ya. Emang lagi pada di mana? MMCI, Edis sama siapa sih? Uniriva sama Kores di MMCI lawan siapa ya? Oh, lagi pada live kah? Coba tak tengok. Oh, Satya Injil benar gitu ya? 1 jam yang lalu apa ini? Iya, dari tadi ada di sana dia lawan Kores. Apa siaran tunda gitu? Kayaknya sih baru. Baru ya? Uniriva sama Kores. Lawan itu Edi sama Satya Injil. Ada lagi Satya Injil nongol lagi. Ada sebulan nggak nongol. Alif Sen. Laptopnya sampai belum tidur dari kemarin ini. Tak biarin aja nyala.
On terus, sama orangnya tidur, laptopnya on terus. Barusan berapa lama sih saya record ini? Hampir 2 jam. 2 jam lebih kali. 546. Ini setengah lagi ini, Bang Alif. Memenuhi ini. Oh, 1 jam lebih. 137 video, berapa jam tayang? Udah ada kali ya. Apa? Jam tayangnya ada, udah nyampe 4.000. Belum? Ini tapi udah banyak videonya loh, 140 video. Iya banyak. Oh, di channel saya. Banyak video mah, posting aja terus dari awal itu kan yang nonton cuma berapa orang sih? Iya, tuh biar itu mah lagi nyuci di kontenin atau lagi masak. Ini berapa umur ini teh umur channel Bang Alif? 2 bulan ada? 1 bulan menuju bulan kedua ini. Menuju bulan kedua. Kok bulan kedua sekarang pokoknya. 140. Ini subscribe-nya di ini lagi apa? Di-push lagi dong. Apanya? Subscribe-nya di-push lagi. Nggak tahu lah, biarin aja ngalir kayak gitu. Mau di-push gimana? Giring orang. Kan iya harusnya ini apa? Yang udah di sini banyak gede-gede nih. Kemarin malam tahlilan salaman ketemuan semua. Saya mintain HP-nya satu-satu. Mana sini HP-nya? Buka YouTube. Buka channel ini. Klik subscribe, udah tinggalin. Giliran Pak Lurah malah saya nih ceramahin. Ini loh. Ke ini aja. Bang Alif ke Facebook kayak gitu kan, masuk grup-grup kayak grup-grup Nadatul Ulama yang berapa ribu, masukin ke Facebook, di situ grup Facebook. Saya ini malah justru Facebook itu saya sama sekali nggak saya singgung, biarkan Facebook hidup dengan Facebooknya. Ini dengan ininya. Kalau di share mungkin bisa cepet juga sih, karena banyak kawan ya di Facebook kan kita teman yang 4.000 orang. Hampir paling tidak kita berapa kali posting minta dukung 10%-nya aja. Iya, udah makanya. Berapa tuh 400. Ya, cuman makanya saya bilang biarin organik aja. Pamit lah maghrib. Acara ada Mbah. Sok di heula da heula Abah mah. Oh nya tuh. Kade Mbah. Mau genep. Siap. Ya, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini grup. Saya masuk grup apa ya? Grup warga NU. Masukin situ. Lumayan udah. Bang Alif tuh cepat itu loh. Iya. Aku waktu subscribe itu orang yang ke-12 apa ke-13 itu. Tapi aku nyusul 500 ini. loh. Hah? Nyusul debat hebat aku. Wes. Debat. Tadinya aku 30 subscribe. Udah kangen ya. Debat hebat udah 80. Sekarang kebalik. Debat hebat baru 122, aku udah 131. Aku ini aja sehari 2 kali posting aja di Facebook. Posting Facebook udah diemin. Ini tahu lucu juga sih respon Pak Sep yang nonton paling banyak ini Pak Lamsen inilah, ada 2.000 lebih orang. Tapi 11 hari yang lalu. Ya udah kalau gitu di ini lagi. Ini banyak ya Pak Lamsen ini nanti. Kalau itu inilah. Ini nih 2.000 lebih 11 hari yang lalu. Aduh. Yang kemarin kan? Bukan. Kalau yang kemarin masih sedikit yang nonton ini nih. 140. Ayo Bang Alif lihat ya, yang kemarin itu nanti dia mencapai sesuatu. Iya. Kadang-kadang gini, ada yang tanya. Kadang-kadang melejitnya tidak pas hari itunya. Kan paling melejitnya tuh kan pas algoritma toh. Iya, tergantung nanti algoritmanya lagi bagus melejit itu gitu. Algoritmanya menemui sasaran, bukan masalah lagi bagus. Ini ada yang komen, nggak tahu siapa ini lucunya ini.
Saya ketawa debatnya Pak Alif sama Pak Lamsen, makanya sampai saya cari channelnya katanya. Lucu bang. Gimana caranya bersihin otaknya Pak Lamsen ini bang? Saya aja greget dengernya. Ini. Aduh, nah saya nggak tahu di Bang Yusuf nih udah berapa ribu orang nih. Kalau Bang Yusuf udah nggak aneh. Lebih banyak itu Bang Yusuf. Lah ya makanya. Dari 10.000 subscribe. Channel gede dia. Makanya pengen tahu. Keras nggak ya? Kalau Ustadz Yusuf itu gede ya, tapi nggak keras mungkin. Oh ini kemarin 3.000 3,4 nih. Itu siapa lagi tuh? Ustadz Alif. Ya. Itu siapa lagi tuh ya wah? Ini mah mainannya Ustadz Yusuf ini. Ada ininya siapa namanya? Kalau itu tuh apa? Wartawan itu ada ininya tersendiri. Om. Pak Haji daging babi halal. Haji gila. Masih sedikit yang nonton, baru 1.500 kurang dikit. Kayaknya udah lah. Kayaknya udah mencapai mungkin kalau ininya. Belum. Jam tayangnya. Jam tayangnya kayaknya udah nyampe loh. Tinggal ngejar subscribe-nya. Kalau udah ini, kalau udah apa? Kalau udah masuk persyaratan minimal, itu konten harus yang selektif biar terus daripada banyak konten, tapi ini mending sedikit konten tapi terpilih gitu yang benar-benar bagus-bagus. Ya makanya saya paling sehari 1 aja atau 2 yang fokus, nggak ngobrol ngalor ngidul. Kalau itu juga apa? Kalau upload, saya kan sering nge-record juga yang pendek-pendek. Kadang-kadang upload yang cuma 10 menit, 15 menit. Upload kayak gitu aja nggak apa-apa. Jadi sering ini record, udah 15 menit matiin, 5 menit nyalain lagi record. Matiin nyalain, dapat banyak untuk record di upload gitu. Tambah reaction aja, Pak Prof. Belum tahu ilmunya, bukannya nggak mau, kan tahu sendiri Bang Abis. Reaction kayak gimana? Yang ini dulu aja dimatengin. Ini juga kayak kemarin kan ada masalah. Masa nge-live-in Bang Zuma sama siapa ya Pak? Siapa waktu Kristennya tuh? Bang Zumanya jelas suaranya. Begitu narasumber Kristen nggak ada suaranya. Dari sama orang di Instagram kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nyusul Pak Lamsen, sudah nggak ada. Enggak level. Kemana gerangan Pak Lamsen ini tadi? Enggak level. Tuh nggak kebagian Pak Lamsen. Pak Lamsen gitu-gitu, ininya viewernya ini loh diminati penonton loh Pak Lamsen. Lucu. Baru keluar Pak Lamsen, Bang Prof. Iya. Suaranya Bang Erwin sopan banget ini sore ini ya. Sejuk banget. Ada, ini baru makan durian. Tadi nongkrong di sini, nongkrong di mana? Kok nggak kelihatan sih? Nongkrong kan lagi melayang-layang di atas air. Iya, sip. Enggak ke itu, MCI enggak? Ngeliput gitu. MCI. Uniripa sama Kores. Iya. Baru yang wartawan debat itu dari tadi di sana. Terus yang apa? Yang channel satunya baru masuk ikut live di sana. Baru masuk ke MFCI. Tapi masih ramai itu.
Bang Abi, gambarnya kok ganti-ganti terus? Gambarnya? Ya. Gak apa-apa. Yang aku dapat aja itu. Habis Bang Erwin nggak tahu yang kemarin apa sih ya. Nggak diperhatikan. Kalau Ustadz Alif itu dia langsung dia komen tuh. Kayaknya tukang bikin logo ini. Enggak juga, dari handphone aja itu. Iseng-iseng ya. Iseng-iseng berhadiah. Sambil mau ketiduran, dengar-dengar. Oke, sip. Bang, ini belum maghrib ya sana Mas. Jadi kamu nggak turun-turun gitu maksudnya? Belum, dikit lagi. Oke. Iya, tadi mau dengerin suara Opung Lamsen, taunya sudah pergi. Opung berbaik hati bersama kami di sini, membagikan beberapa konten. Yang penting tidak ada kegaduhan, aman. Itu Opung Lamsen kalau muslim aja pahalanya besar itu. Yang bukan muslim. Bagaimana ceritanya? Ya, kerjaannya di pengajian itu kan dicerita. Lo menghibur orang loh. Menghibur orang loh. Ya kalau Islam pasti ibadah kan pahala ya kan. Iya, mereka itu apa ya? Bagi mereka itu baik sudah baik. Aku senangnya itu apa coba? Nggak perlu ngehujat, dia hujat sendiri. Iya, makanya ini untungnya tadi masuknya di jam-jam yang lagi adem ayem gitu ya. Kalau masuknya malam pas wah bisa-bisa kata Bang Alif nggak sampai 5 menit cabut. Agak beruntung itu. Biasanya kalau ada macam Bang Fani itu kalau bikin pertanyaan pasti ngomongnya gini. Saya Bang Abi nggak usah percaya itu kita itu nggak usah percaya. Lucu kadang-kadang kita bisa. Aduh. Ya Allah, luar biasa memang. Pilihan itu kayaknya. Orang kayak gitu biasanya awet muda. Apa sih laki-laki? Biasanya Prof Asumsi lagi wirid subscriber. Iya. Lagi ini. Bang Erwin. Wirid subscriber. Nunggu adan ini. Jam ini pagi lah, pokoknya sebelum siang. Ini terus sore. Tapi gini, Bang Asumsi termasuk ya cepatlah penontonnya 5 kadang sudah. Ya, sudah bagus nanti kan. Yang berat tuh justru awal-awal. Kalau udah besar sih, nambah-nambah dengan sendirinya. Iya kan, itu kan pelipat gandaannya eksponensial kalau udah banyak yang like gitu kan, itu pelipat gandaannya jadi eksponensial. Beratnya di langkah awal yang kayak gini. Iya. Kayak dorong Bang Erwin, beratnya di awal. Tenang. Api, gantian api. Ini tinggal telaten atau enggak saja. Ini nanti malam malam bisa dari Sivana ke FIC. Dialog sama jam 9. Bisa 2 konten itu. Ke FIC jam 9. Jam 9 bukannya ini suara dari laptop ini. Apa dari laptop? Nggak tahu aja di mana. Iya, Bang Prof. Ini kan yang adan maghrib nih. Nah, maksudnya ngomongnya lewat laptop? Iya. Tapi lumayan kencang loh. Bagus kok. Tapi jangan terlalu dipuji Bang Abi, nanti ngambek. Ini temanya Injil yang diubah atau Allah yang mengubah gitu? Mengubah. Ada. Ini lagi senang ini, mereka kehabisan materi gelagapan kalau tema-tema dua arah. Temanya apa? Injil yang diubah. Atau ini Aderion sama Giga.
terus tak tanya dulu Injil yang mana gitu kan. Emang punya lo Injil gitu kan. Iya. Kayaknya nanti Giga itu sama Aderion juga. Aderion sekarang. Tapi di malam kan dia masuk, dia udah bilang kayaknya Pak Abi ini introvert ya. Doyannya kayaknya diam, baca buku. Dalam hatiku iyalah sekalian tuh biar kamu tahu deh. Sebenarnya enak nih bahasa main nih. Injil yang diubah banyak ini. Atau Allah yang merubah. Ini dia bikin temanya emang mau mojokin Islam. Iya. Tapi bahwa perubahan itu kalau tidak diizinkan juga nggak akan terjadi. Nanti dia main-mainnya di situ. Ya diizinkan karena manusianya brutal begitu. Oten itu nggak pakai topik pun udah mojokin Islam, apalagi topik. Seandainya kentut itu ada iramanya, itu loh yang mau dipakai mojokin. Udah dilanjut dulu ya, aku maghrib dulu, nanti balik lagi. Jangan soalim lah. Duluan ya. Udah masuk adzan. Orang dia marbot kok. Bukan soalim, ini kalau aku nggak berangkat masjid kasihan makmum, nggak ada yang imamin. Nah kalau nggak digodain, nanti nggak dapat pahala. Kalau dapat godaan, sampai kuat dengan godaan, dapat pahala tambah itu. Langsung mute, biar dapat pahala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abi sudah lewat ya maghribnya? Belum. Aku di Jakarta toh, jadi belum. Jakarta ya, bentar lagi. Aku maghrib di sini tuh ini. Kalau belum dengar azan, gampang juga. Dengar bunyi anak kecil, anakku aja. Kalau dia udah ngobrol sama Giga, kalau malam jam 1 itu belum waktunya gebukin Bang Abi. Iya. Bikinnya itu nanti, kalau sumber sejarah yang diceritakan sama dia sudah keluar dulu. Sudah keluar semua, baru nanti iman, lari ke iman, baru itu digebukin. Iya, tadi malam agak buru-buru, tapi dia udah sempat lari sekali sih. Tapi bagus lah. Penyeimbang. Ada Bang Erwin tuh enak. Bang Erwin ini, jadi dia juga udah nyaman. Dia nggak bawa teman ya. Kayaknya dia tahu bahwa temannya nggak bisa ngimbangin. Gini, dia tahu pribadi temannya itu suka ngawur. Bisa menyetabilkan emosionalnya. Iya, betul. Takut suasana malam yang dia pengennya biasa nggak dapat ya, senang, tak terkondisikan gitu kan. Ya gini Bang Abi, kita itu kan gini ya, saat kita duduk pegang tongkat yang gebuk, saat kita nggak pegang tongkat terus ada teman kita ya, biarpun ini saudara kita dengan teman. Dalam hati sebenarnya ingin mendorong teman saudara kita itu gebuk saja gitu. Tapi kan kita harus melihatnya secara objektif itu. Apakah gebuk walaupun dia benar itu tidak melanggar hukum? Nah seperti itu juga. Dia benar, saudara kita benar. Tapi gebuknya ini kan melanggar hukum. Bagaimana? Betul. Itu juga yang Giga pikir kalau dia sama temannya semua gitu kan, lebih baik kalau debat terbuka nggak masalah, mungkin dia pikir Bang. Jadi kalau bisa kan gimana saudara kita itu sebenarnya gebuk tapi ada momennya tersendiri nanti kalau memang sudah waktunya, contoh